Banyak yang bilang bahwa ketika kalian telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Akulaku, itu biasanya kalian akan disebar data dan juga akan dihubungi kontak yang mungkin di luar kontak darurat yang kalian daftarkan. Benarkah hal tersebut pasti terjadi di semua orang yang gagal bayar atau telat bayar di Akulaku? Jawabannya tidak, teman-teman ya. Karena Akulaku sebenarnya adalah aplikasi pinjaman online yang legal, yang wajib mematuhi aturan-aturan dari OJK, yang tentunya tidak akan mungkin mereka melakukan penyebaran data yang memang melanggar hukum. Nah, jika ada yang mengalami hal tersebut dan memang kalian mempunyai buktinya, kalian bisa segera melaporkan ke Akulaku dan OJK. Ya, biasanya hal-hal seperti ini terjadi jika kalian harus berhadapan dengan DC lapangan Akulaku yang mungkin bisa kalian sebut oknum ya, dimana mereka tentunya mempunyai cara-cara yang mungkin sedikit curang atau mungkin nakal yang bisa membuat kalian ini merasa pusing sendiri. Data kalian disebar, kemudian kontak kalian ini yang ada di HP dihubungi. Nah, dari mana mereka ini bisa mendapatkan semua itu? Terus terang aja, kita nggak pernah tahu dari mana mereka bisa mendapatkannya. Bisa jadi dari Akulaku, siapa yang tahu ya? Kan kita nggak pernah tahu, oknum itu selalu ada. Bisa jadi ada beberapa karyawan yang mungkin secara sengaja dengan jahatnya menyebarkan data kalian, itu bisa kemungkinan terjadi. Ini mungkin ya, dan belum tentu terjadi. Bisa juga kalian pernah melakukan pinjaman online di pinjol ilegal, yang mana data kalian sudah pernah disedot dan data kalian memang sudah diperjualbelikan. Saya yakin DC ini meskipun DC ilegal, BC legal, pasti mempunyai komunitas yang mungkin bisa jadi saling mengenal dan bisa membeli data satu sama lain. Kita tidak pernah tahu ya dari mana DC-DC ini bisa mendapatkan data kita. Banyak kok yang mengalami kejadian-kejadian yang sama. Perasaan kok saya nggak daftarin kontak ini sebagai kontak darurat, tapi kenapa kok teman saya yang ada di kontak dihubungi juga, padahal tidak didaftarkan kontak darurat. Nah, ini teman-teman, ini bukan berarti bahwa mendapatkan data dari Akulaku secara langsung ya, tapi bisa jadi seperti yang saya bilang tadi, banyak oknum-oknum dan banyak platform-platform yang juga berperan di sini. Bisa jadi antara komunitas AFPI atau mungkin kalian pernah gagal bayar di pinjol yang lain yang memang datanya di-share, kita nggak pernah tahu teman-teman ya. Yang jelas DC ini rata-rata adalah outsource dan ini sudah pernah saya baca ya, saya pernah lampirkan juga. Akulaku mengakui bahwa mereka menyerahkan penagihan ini ke pihak ketiga, yaitu perusahaan penagihan. Yang mana di surat pembaca tersebut, Akulaku meminta maaf dan akan menegur perusahaan tersebut dan akan mengganti DC-nya. Ya, clear ya, seperti ini ya. Jadi DC tersebut Akulaku sudah bilang akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku, sesuai dengan sanksi perusahaan. Tapi balik lagi, dari sini kita bisa melihat loh teman-teman, bahwa ketika ada kejadian-kejadian yang merugikan seperti ini, tentunya Akulaku tinggal melempar kesalahan tersebut kepada perusahaan atau pihak ketiga yang bekerja sama. Jadi mau kalian dirugikan apapun, sebenarnya Akulaku juga nggak dirugikan. Paling namanya aja yang agak buruk, citranya yang jelek. Tapi secara sanksi tentunya Akulaku bisa melempar ke perusahaan penagihan tadi ya, karena itulah karyawan mereka adalah tanggung jawab mereka. Akulaku sudah membayar dan menyewa DC lapangan tersebut secara outsource ya, bukan sebagai karyawan dari Akulaku sendiri. Nah, dari hal ini kita bisa mengambil kesimpulan teman-teman bahwa akan selalu banyak resiko karena kita berhubungan dengan banyak orang, kita akan berhubungan dengan banyak pihak yang belum tentu amanah. Oke, alhamdulillah jika memang semuanya amanah, tapi ya kan kita tidak bisa menjamin. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Nah, apa yang bisa kita kontrol adalah bagaimana cara kita untuk berpikir secara bijak mau menggunakan Akulaku atau tidak. Kalau memang kita nggak mau ada risiko, ya jangan pinjam di Akulaku. Jangan gunakan Akulaku. Itu beres teman-teman. Tapi kalau kalian terpaksa harus menggunakan, tentunya kalian harus berpikir resikonya, baik buruknya, apa akibatnya, negatifnya apa. Semuanya harus kalian pikirkan. Kenapa sih? Karena banyak yang terjebak hutang seperti ini. Karena kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Gak usah jauh-jauh deh, gak usah Akulaku. Di Shopee Paylater, Shopee Pinjam, banyak proses peminjaman pembayaran yang dengan mudah bisa didapatkan. Contoh beli barang, pakai SPayLater dulu deh, nanti bayarnya bulan depan. Menumpuk yang ujung-ujungnya akan menjadi besar. Nah, inilah yang harus kita pertimbangkan dan harus kita pikirkan secara bijak untuk menggunakan aplikasi Akulaku, teman-teman ya. Tentunya pasti akan ada kerugian yang sangat banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.